Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hujan. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca Pancasila terlebih dahulu. Oke, teman-teman, siapa yang ingin di depan? Baca sama. Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipilih oleh Indonesia, lima Oke, boleh kembali Pak Ahmad. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita duduk terlebih dahulu ya. Kita masuk dulu teman-teman. Yuk. Ya, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, tangan Angkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Hujan. Oh iya, betul sekali. Kita akan belajar tentang cuaca hujan. Sebelum itu, kita lihat dulu ya video tentang cara turun hujan. Kali ini aku akan bercerita bagaimana hujan turun serta manfaatnya. Hujan itu terjadi dimulai dari air yang naik ke atas langit. Lihat, airnya saling berpegangan. Setelah itu, air berkumpul dan membentuk awan hujan. Lalu, awan hujan itu bersatu karena tertiup oleh angin. Jadi, aku sedang membara karena baru panas matahari membuat air laut naik ke atas langit. Oke, teman-teman, tadi kita sudah menyimak tentang bagaimana cara turun hujan ya. Iya, Ibu. Kira-kira kalian pernah mandi hujan tidak? Sampai sakit. Kalau misalkan ibu tanya, ketika kalian hujan, turun hujan, pakaian apa sih yang kalian pakai? Jas hujan. Kalau topi dan payung, apalagi yang bisa dipakai? Sepatu boot. Oke, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hujan. Sebelum itu, di atas meja-meja yang ada di depan ini, itu ada beberapa kegiatan seputar hujan. Meja pertama ini ada perlengkapan ketika turun hujan. Kalian bisa memilih mana perlengkapan yang dipakai ketika hujan. Di meja selanjutnya ada hujan atau membuat bentuk hujan atau awan dari clay sesuai kreasi. Nah, selanjutnya di sini ada papan hujan, yang dimana kita itu mengutamakan bahwa hujan itu turun dari awan. Selanjutnya di sana ada merunci hujan. Sama, kita merunci dari sedotan, yang dimana itu diibaratkan sebagai rintikan hujan. Silakan teman-teman, boleh ke meja yang masing-masing. Ayo basahi kertas agar menyerupai hujan.
Satu, dua, tiga. Nah, di sini kalian membasahi ya. Iya, iya. Menjadi basah. Ini kan Ibu hujan. Ada yang tahu nggak warna awan itu? Putih. Selain warna putih, warna hitam. Nah, bagus sekali ya. Hujan itu terbentuk dari awan yang hitam, terus kemudian turun ke bumi. Oke. Nanti kalau ada yang suka bisa atau nggak suka buat apa nih? Buat awan mendung Ibu. Awan hujan. Biar hujan. Pakai warna apa aja Kak? Hitam sama putih. Saya pakai warna biru saja Ibu. Menyerap air. Ini udah nggak Ibu? Ini nggak pakai kacamata, nggak usah ikut Bunda. Ibu. Oh iya bagus sekali. Sebentar ya. Di sini perlengkapan saat hujan ya. Iya. Mbak Aliza itu pakai apa saja ketika hujan? Jas hujan, sarung tangan, payung, sama jaket. Apa ini? Jaket anti air ya. Ketika hujan, apakah bisa memakai sarung tangan, Mbak? Bisa, kalau sarung tangannya yang ini, yang apa? Yang anti air. Oh iya, benar sekali Mbak Aliza. Oke. Lanjutin Mbak Aha. Apakah sudah membasahi ini? Sudah Ibu. Warna apa aja? Ini warna biru. Disemprot akan turun airnya. Wah, keren sekali. Wah, kalian buat apa ini? Hujan Bagus banget batu. Aku nggak ditanyain Ibu. Kamu sudah selesai Mbak Sufi? Jadi buat hujan dulu. Awalan. Kalau awan apakah udah selesai semua? Kalau begitu kita mulai ya. Bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan? Untuk pertemuan selanjutnya, apakah kita ganti tema atau kita bermain ini lagi? Ada yang bisa menyebutkan nggak bagaimana terjadinya turun hujan? Ya, di air lautnya itu menguap lalu menjadi awan. Kalau awannya sudah besar, dia sudah turun hujan. Itu ya teman-teman, terjadinya turun hujan itu dari air laut yang menguap, kemudian berkumpul di atas awan dan terbentuknya hujan. Dengan hujan ke dalam bumi. Oke teman-teman, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas semangatnya. Cukupkan. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Tangan diangkat, Kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa.
untuk diri saya sendiri selama 1 semester dan 5 kegiatan yang saya lakukan dalam micro teaching ini. Yang pertama itu ada subtopik mengenal angka dari 1 sampai 10. Yang kedua itu ada mengenal cuaca hujan. Yang ketiga itu ada mengenal sayuran wortel. Yang keempat itu ada mengenal hewan angsa. Yang kelima itu ada mengenal hewan darat dan hewan laut, yaitu kura-kura. Dari 5 kegiatan yang sudah saya lakukan, yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri mungkin dalam pengelolaan kelas, yang dimana suara saya ini kurang lantang. Padahal seorang pendidik ini harus memiliki suara yang lantang, karena jika suara itu tidak lantang, anak-anak itu gampang kedistraksi dengan sekelilingnya, apalagi dengan suara yang lebih keras dari pendidiknya. Yang selanjutnya itu mungkin refleksinya dalam kegiatan penyusunan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau penilaian asesmennya. Yang semulanya saya tidak mengerti tentang hal-hal dari 3 tadi yang wajib ada dalam perencanaan pembelajaran ini. Dengan adanya kritik dan saran yang selalu disampaikan oleh dosen saya mulai memahami dan mengaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan micro teaching yang saya lakukan selama 1 semester ini. Selanjutnya yang keempat itu pengkondisian kelas, yang dimana seorang pendidik itu harus dan mampu dalam mengkondisikan kelasnya. Mungkin dalam kegiatan micro teaching yang saya lakukan, saya kurang mampu menguasai kondisi kelas. Selanjutnya mungkin yang kelima itu mungkin ada beberapa kata atau kalimat yang kadang saya lontarkan itu tidak mudah dipahami oleh anak. Selanjutnya mungkin dari sisi yang lain, mungkin alhamdulillah sudah sesuai alur yang saya buat, sesuai dengan perencanaan pembelajaran saya, karena saya terus mengoreksi dan menerima masukan apa yang disampaikan oleh dosen saya setiap selesai kegiatan perencanaan yang saya lakukan. Mungkin itu saja refleksi untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Nama saya Rofiatul Aulia. Saya dari lembaga PMPT Mawar 4 Al-Ain. Hanya Ma. Yang ada di Kejawan. Menurut Ibu kritik dan saran saya di dalam beberapa video itu sudah sangat bagus di dalam ketika menyampaikan penyampaian pembelajaran, penyampaian materi, awal pembukaan pembelajaran dan penyediaan media itu sudah sangat bagus dan sudah sangat efektif dalam peserta didik. Namun ada beberapa video yang mungkin di video kedua itu terdapat sedikit penjelasan yang kurang dikarenakan musik yang terlalu keras. Nah, untuk penyediaan media itu sudah sangat bagus sekali. Dan saran saya ketika menjelaskan materi diusahakan suaranya itu dikeraskan. Dikarenakan peserta didik itu ketika diajak mengobrol temennya itu langsung fokusnya itu langsung hilang.